tidak ada pemotongan. Nah, ini bahasanya di KMA itu dialihkan, jamnya kosong ini dialihkan, dia tidak ada di co-kurikuler, tapi dia dialihkan ke total gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar memang di lapangan. Kenapa kok ada yang kosong dan ada yang ada? Gitu. Tidak usah khawatir, yang ada itu dia wajib kita libatkan dalam P5, sedangkan yang tidak ada atau kosong itu kalau dilibatkan dalam P5 dia mendapatkan namanya penyetaraan jam atau ekuivalensi lah bahasa kita. Kalau koordinator itu 2, kalau fasilitator itu 1 gitu. Nah, ini contoh-contohnya, ada yang kosong, ada yang tidak. Kemudian ada yang tanya, Pak, kenapa agama itu kosong semua? Nah, ini memang menjadi polemik juga. Kalau agama ini cuma 2 jam, kalau kita kurangi 1 jam menjadi 1 jam, nanti menjadi polemik Kementerian Agama mengurangi jamnya pelajaran agama. Itu kan jadi nanti kurang bagus. Akhirnya kita kosongi, tapi kita tadi itu ada yang namanya ekuivalensi atau penyetaraan jam. Nanti kita terangkan di bawah. Selanjutnya, nah ini yang saya terangkan tadi, yang kelima, perubahan kelima. Tim P5 di madrasah itu terdiri atas koordinator dan fasilitator. Nah, koordinator dan fasilitator ini tadi kalau jamnya dialihkan, dia mendapatkan 1 JP per rombongan. Kalau koordinator dia mendapat 2 JP, 2 jam, 2 JP, penyetarannya begitu. Nah, kemarin terjadi penafsiran, ini kenapa kok di fasilitator itu rombongan. Nah, nanti kita jelaskan di dalam juknis yang dimaksud rombongan itu bagaimana. Para ustadz-ustadzah yang saya hormati, perubahan yang ke-6, ini perubahan pelaksanaan. Dulu di MI di MTS MA dulu itu 3 sampai dengan 4 project profil dengan tema yang berbeda. Sekarang ini MI MTS MA itu cukup dengan 2 sampai 3. Kita pada waktu itu perdebatan juga dan kita diskusinya panjang. Kenapa kok 2 sampai 3? Pertama, karena jam di madrasah sudah penuh. Terus kedua, banyak madrasah yang sudah menerapkan 5 hari kerja, sehingga bagaimana proyek itu bisa dilaksanakan sehingga madrasah itu merasa ringan, tidak terbebani begitu berat, karena pelajaran agama sudah banyak begitu. Ada fikih, Quran, hadis, akidah, akhlak, SKI itu 22 berarti 8, ditambah bahasa Arab itu 3 rata-rata, ada yang 2 dan 3 berarti 10. Jadi kalau kita hitung mingguan itu ada 10 JP yang sudah masuk agama. Kalau ditambah dengan nanti P5 itu akan jadi banyak. Akhirnya kita kurangi untuk yang MTS MA, kita kurangi 2 sampai dengan 3. Itu memungkinkan sebuah madrasah melaksanakan P5 itu basisnya basis semester. Semester umpama 2, semester semester ganjilnya itu 1 kali, semester genapnya itu 1 kali. Tapi pada intinya di sini bahwa setahun melaksanakan 2 sampai 3 penguatan dengan tema yang berbeda. Nah, 1 tahun 2 sampai 3 itu terserah mau ditaruh di semester ganjil genap atau ditaruh di semester ganjil atau ditaruh di semester genap. Itu kebebasan madrasah. Yang ke-7, perubahan yang ke-7. Kalau kita lihat temanya P5 milik Kemdikbud, itu ada 8. Ada gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada bangunlah jiwa raganya, ada suara demokrasi, ada kewirausahaan, ada rekayasa teknologi, dan ada kepekerjaan. Nah, karena tadi di KMA mengamanatkan bahwa madrasah itu wajib melaksanakan kegiatan proyek yang itu dalam rangka penguatan moderasi beragama dengan indikator 4 itu, maka madrasah mempunyai pilihan lain, bukan menambah ya, mempunyai pilihan lain tema. Apa temanya? Yang pertama temanya adalah keberagamaan
keberagamaan dalam keragaman. Ini untuk menguatkan indikator moderasi toleransi. Ada damai dalam persaudaraan. Ini apa namanya? Menguatkan indikator moderasi anti kekerasan. Kemudian ada cinta tanah air bagian dari keimanan. Ini penguatan terhadap komitmen kebangsaan dalam indikator. Terus ada lestari adat istiadat negeri temanya. Ini untuk penguatan terhadap indikator moderasi beragama, yaitu adaptif terhadap kebudayaan lokal. Nah, empat indikator moderasi beragama itu kita bahasakan dalam sebuah tema-tema 4 ini. Ini madrasah dapat. Jadi ini menjadi pilihan bagi madrasah untuk menjalankan. Para ustadz-ustadz yang saya hormati, yang ke-8, perubahan ke-8, itu adalah rapot. Di dalam KMA 347, itu di dalam panduannya, itu rapotnya seperti ini. Jadi rapotnya itu langsung nilai, di kolomnya itu ada 3 kolom. Kolom pertama itu dimensi, kolom kedua itu nilai, kolom ketiganya itu, kolom keduanya nilai, kolom ketiganya itu deskripsi capaian. Nah ini perubahannya nanti kita rubah, kita ikuti miliknya Kemdikbud. Jadi kita ikuti modelnya adalah seperti ini. Jadi nanti ada deskripsi, kemudian kolomnya nilainya itu adalah checklist. Ada BSH, SAP, SP dan lain sebagainya, yang sebelah kanan itu checklist. Dan ini sudah dalam proses, dan kami sudah berdiskusi dengan tim RDM. Insya Allah dalam bulan 2 bulan 3 bulan ini akan di launching begitu RDM, yang juga di dalamnya itu otomatis ada rapot P5 RA ini. Karena mohon maaf Bapak Ibu pengawas, bahwa banyak sekali madrasah kita itu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, tapi mereka belum menerbitkan rapot P5. Ini kan lucu, belum menerbitkan, berarti mereka belum pernah project gitu. Belum pernah project. Nah, coba dicek di madrasah-madrasah binaan, itu banyak seperti itu, banyak. Makanya nanti untuk menghindari itu, karena pembangunan karakter dalam proyek ini kan bagian tidak terpisahkan dari kurikulum merdeka, juga menggantikan konsepnya di dalam kurikulum 2013 namanya KI1 dan KI2. Yang di situ KI1 itu pembangunan sikap spiritual, KI2 sikap sosial. Di sini nih pembangunan karakter ini sama, dan rapotnya harus selanjutnya. Perubahan yang ke-9, ini yang terakhir, para ustadz-ustadzah. Dulu kita di dalam panduan belum mencantumkan kompetensi dan alur perkembangan rahmatan lil alamin ini, belum sampai ke sana. Nah, pada kali ini di perubahan KMA 450 ini kita sudah siapkan panduan, kita sudah siapkan kompetensi dan alur perkembangan rahmatan lil alamin. Jadi apa yang dimaksud tawasud, apa yang dimaksud tawazun, apa yang dimaksud qudwah, apa yang dimaksud musawah, itu kita terangkan sekaligus dengan dalil-dalil istidlalnya baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Apa yang dimaksud ta'addub, apa yang dimaksud muwatana, apa yang dimaksud i'tidal, apa yang dimaksud syura, apa yang dimaksud tasamuh, apa yang dimaksud tatawur wa etika. Jadi sudah kita cantumkan di dalam panduan, tidak terpisah begitu. Kalau di miliknya Kemdikbud itu ada keputusan BSKAP itu ya, terkait kompetensi dan tema. Nah, yang di kita ini nanti kita jadikan satu dalam keputusan Dirjen, nanti include di dalam lampiran panduan. Gitu. Selanjutnya alur. Nah, kalau dulu itu alurnya kita memakai indikator. Nah, sekarang ini sudah kita sediakan alurnya. Jadi ketika menyusun tujuan project itu, alur ini menjadi penting. Menilainya kita kan dari alur perkembangan ini. Nah, ini sudah kita siapkan dari fase RA atau fase fondasi, terus fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E dan F. Itu alurnya sudah ada, sehingga guru-guru tinggal nanti menentukan di tujuan itu target pencapaian fase